Halo semuanya, kembali lagi dengan baca cerita kripto. Kali ini kita mau baca cerita tentang tipe trader. Hal paling dasar dari dunia investasi, umumnya ya, kenal diri sendiri. Selain perlu kenal kemampuan isi dompet dan toleransi risiko atau daya tahan jantung, kita juga perlu sadar diri kita masuk pasar kripto sebagai apa atau siapa, sebagai investor atau trader. Mungkin ada yang bertanya, lah, bukannya orang yang masuk pasar spekulatif kayak kripto semuanya adalah trader? Tidak salah berpikir begitu. Tapi dengan begitu, baca cerita kripto, bedakan pasar kripto dengan pasar saham dan pasar forex. Pertimbangannya begini. Dalam dunia saham dan forex, kita tidak bisa menabung. Menabung dalam arti aset yang kita beli, tidak beranak pinak. Dalam dunia saham, sebut saja kalau harga saham BRI longsor dari harga saat kita beli, kita hanya bisa duduk sopan, minum kopi, sambil tunggu sampai kapan dia naik lagi. Kurang lebih juga begitu dalam pasar forex. Bedanya mungkin di ekspresi ya. Kalau harga saham longsor, kita minum kopi. Kalau forex kita open buy dan harga malah turun, atau sebaliknya kita open sell dan harga malah naik, kita guling-guling karena semua uang kita pasti ludes. Apalagi kalau kita pakai margin besar. Jika hal yang sama terjadi pada pasar kripto, sejauh kita main di pasar biasa, pasar spot maksudnya, dan bukan pasar derivatif, kita bisa tabung koin atau token yang kita beli. Biarkan koin atau token itu beranak cucu seperti burung-burung atau ikan-ikan di laut, hingga harga kembali atau bahkan melampaui harga saat kita beli. Tapi dengan catatan, koin atau token yang kita beli adalah koin atau token yang punya pilihan savingnya ya. Kembali ke laptop. Ada 4 tipe trader menurut baca cerita kripto, yakni holder, swing trader, daily trader, dan scalper. Holder merupakan istilah untuk trader yang memegang satu koin atau token dalam jangka waktu yang lama. Biasanya, seorang holder punya pengetahuan yang sangat baik tentang fundamental satu koin atau token. Mereka yakin bahwa dengan memegang hold dalam waktu yang lama, harga koin atau token itu berpotensi to the moon, dengan estimasi profit mencapai ribuan persen. Para holder yang memegang satu koin atau token dalam jumlah besar biasanya disebut whales. Pertanyaannya, apakah mereka hanya pegang saja tanpa jual beli? Hampir tidak mungkin itu terjadi. Biasanya para whales cenderung akan jual saat harga sudah meroket supaya pasar goyang. Harga jatuh dan mereka bisa beli lagi dengan harga yang lebih murah. Proses ini akan sering terjadi dan berulang pada waktu tertentu. Tapi itu sulit. Karena memiliki satu koin atau token dalam jumlah besar, pergerakan whales selalu dipantau. Mengapa? Mari kita lihat volume transaksi Bitcoin. Seperti terlihat pada order book,
hampir tidak ada trader yang menjual satu Bitcoin. Jika muncul satu ekor whale saja dan dia menjual satu Bitcoin, pasar pasti goyang. Meram Herona, semerah delima matang. Swing trader, istilah untuk trader yang membeli koin atau token tertentu dan memegangnya dalam kurun waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Fokus swing trader adalah volatilitas harga. Berpengetahuan cukup dan menggunakan berbagai indikator pendukung, swing trader umumnya membaca harga dalam time frame yang panjang. Daripada daily trader dan scalper, swing trader cenderung lebih pasif. Potensi keuntungan pun sedikit lebih besar daripada daily maupun scalper, meski hanya beberapa kali melakukan trading. Yang berikut, daily trader. Istilah untuk trader yang melakukan aksi jual beli dalam rentan waktu harian. Sangat kuat analisa teknis sambil memperhatikan fundamental koin atau token seadanya. Kemudian, scalper. Trader jenis ini melakukan kegiatan trading dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan menit. Seperti daily trader, pengetahuan teknis seorang scalper biasanya sangat kuat. Holder dan swing trader umumnya main di pasar spot, sementara daily trader dan scalper cenderung main di pasar derivatif yang jauh lebih berisiko. Dengan pembedaan macam ini, kita bisa kategorikan holder dan swing trader sebagai investor dan daily trader serta scalper sebagai trader. Pilihan untuk memilih jenis trader macam mana yang ingin kita tekuni akhirnya menjadi keputusan masing-masing orang. Toh, agak sulit menemukan trader yang sangat konservatif untuk memainkan hanya satu peran saja. Namun justru karena itulah, alokasi waktu dan disiplin diri untuk taat pada tujuan, trading plan, dan money management sangat penting. Disiplin diri yang longgar akan membatalkan money management dan trading plan yang telah ditetapkan. Emosi lebih banyak main peran, dan pada akhirnya tidak mengherankan jika 95% trader pemula selalu berakhir dengan kanker atau kanker akut. Oke, selanjutnya pembedaan kripto. Ada teman yang tanya begini, bagaimana kamu bisa tahu koin sebanyak itu? Teman-teman tahu, menurut CoinMarketCap misalnya, ada 12.192. Sementara menurut CoinGecko, ada 9.441 kripto yang ada. Tidak semua koin saya pelajari, karena kalau begitu, ya kepala saya bisa pecah. Karena itu saya hanya pelajari koin atau token yang layak. Nah, standar-standar yang dipakai untuk menilai entahkah koin atau token itu layak untuk dipelajari atau tidak, itu merupakan bagian dari analisa fundamental. Pembahasan secara lengkapnya kita pending di beberapa pertemuan ke depan. Kali ini kita bahas dulu dasarnya. Bitcoin misalnya, itu koin atau token, risky atau stable. Yang pertama, koin atau token. Apa ukurannya? Ukuran utamanya adalah punya blockchain sendiri
atau tidak. Koin merupakan sebutan untuk kripto yang punya blockchain sendiri. Sekali lagi, punya blockchain sendiri. Sementara token adalah kripto yang numpang di blockchain. Gambarannya kita bayangkan saja seperti ini. Luffy mau pergi ke Labuan Bajo dari Momere. Dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, beli mobil sendiri untuk perjalanannya, dan pilihan yang kedua adalah sewa mobil. Luffy pikir begini, kalau dia beli mobil, dia akan mulai pusing dengan urus perizinan, surat-surat lain, dan seterusnya. Waktunya terlalu singkat untuk semua itu, dan karenanya dia memilih untuk sewa, agar dia punya banyak waktu untuk fokus nikmati perjalanan, berkunjung ke semua objek wisata sepanjang perjalanan, menulis pengalaman-pengalaman perjalanannya, dan seterusnya. Nah, koin dapat dianggap sebagai mobil pribadi yang dibeli dan sebab itu dimiliki sendiri. Sementara token sama seperti mobil yang disewa dari orang lain. Kebanyakan programmer biasanya lebih memilih untuk membuat blockchain sendiri, sebab itu memang bidang keahlian mereka. Charles Hoskinson misalnya, dia menciptakan bahasa programan Plutus yang kini menjadi bahasa programan dalam jaringan blockchain Cardano. Sementara pengembang umumnya tidak mau sibuk dengan membuat bahasa programan dan urusan membangun jaringan. Mereka lebih memilih untuk menumpang di blockchain yang ada. Hal ini dibuat agar mereka bisa fokus untuk mengembangkan proyek. Para pengembang Uniscape misalnya menggunakan blockchain Ethereum agar mereka lebih fokus dan mengembangkan serta meningkatkan proyek DeFi dan NFT. Berdasarkan perbedaan itu, sekarang kita bedakan Bitcoin, Ethereum, Binance, Cardano, TRX, atau Tron. Itu adalah koin. Sedangkan Matic, Doge, Shiba Inu, dan BitTorrent adalah token. Pembedaan umum berikut adalah risky atau stable. Ukuran yang dipakai adalah volatilitas harga. Pembedaan umum berikut ialah risky atau stable. Ukuran yang dipakai adalah volatilitas harga. Harganya liar atau relatif stabil. Risky adalah koin atau token kripto yang harganya dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang cepat. Contohnya antara lain Bitcoin, ETH, BNB, ADA, TRX, Matic, dan Doge. Kemudian stable. Disebut stabil karena perubahan harga tidak terlalu signifikan dan umumnya harga stablecoin itu 1:1 dengan mata uang fiat. Misalnya USDT diterbitkan oleh Tether bernilai sama dengan dolar Amerika atau USD. Stablecoin lainnya misalnya BUSD yang diterbitkan oleh Binance, DAI yang diterbitkan oleh Ethereum, USDC yang diterbitkan oleh Coinbase, KUSD yang diterbitkan oleh Tron, HUSD, USDX, BIDR diterbitkan oleh Binance, dan itu 1:1 dengan rupiah. Umumnya yang banyak dipakai adalah USDT daripada BUSD dan TUSD karena banyak dipakai, tawaran bunga yang diberikan USDT lebih besar.
Sementara BIDR dan IDRT tidak punya pilihan untuk tabung. Lalu, jika teman-teman gunakan toko kripto untuk deposit, modal yang teman-teman depositkan ke kripto diterima sebagai BIDR. Oke, begitu saja baca cerita kripto kali ini. Salam dari Tanah Floba Moratas.